Wis maca Quran, maca sholawat itu loh, enak-enak. Dijamin itu sudah. Siapa yang menjamin? Allah sendiri dan Rasulullah yang menyampaikannya. Kan enak. Daripada membaca Ratib Al-Haddad yang jelas manfaatnya ya jelas gitu loh, nggak jelas. Wah, menambah meneguhkan iman. Nah, itu kan tergantung sugesti, keyakinan masing-masing orang. Ya terus apakah ada perintah gitu loh? Qurannya mana, hadisnya mana? Kan nggak jelas. Itu hanya sekedar ya kumpulan dari Quran. Begitu juga Asmaul Husna yang berisi doa-doa. Tetapi ada keanehan ketika Ratib Al-Haddad ini ditambah-tambahi sendiri oleh mukjiznya atau pengijazahnya, kiainya, ulama, habib, muhibbinnya. Wah, barang siapa yang membaca amalan Ratib Al-Haddad maka langsung dia didampingi oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada yang seperti itu. Sampai barang siapa membaca kitab Nasaihud Diniyah maka Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad hadir mendampinginya. Ngomong apa? Bukan seperti Jamiah Sholawah yang selama ini dilakukan seperti konser-konser sholawat, itu bukan seperti itu. Itu manfaatnya minim. Hanya sekedar kayak lampu diskotikan gitu loh ya. Dan bahkan dimanfaatkan oleh habib-habib muda yang suaranya agak lumayan bagus itu untuk menarik simpati lawan jenisnya, istri-istri orang yang diembatnya. Akhirnya seperti itu. Oleh sebab itu saya larang. Nggak usah anak-anak muda, apalagi yang punya suami berlayar itu loh. Nggak usah ikutan sholawat habib-habib muda itu. Kalau di dalam acara sholawatan itu ada kajian, pengajian, ilmu yang kita dapatkan, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, nggak usah. Hanya sekedar, wah sebutkan ayo sholawat, ayo manfaatnya apa? Lah mau sholawat bener satu sih mau loh, jelas. Hadis oke, mau kitab Lubabul Hadis. Ketemu nanti. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kenapa saya melarang Ratib Al-Haddad? Ya alasannya seperti ini, tidak ada dasar utamanya. Walaupun toh di sini disertakan ada riwayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semoga semakin hari semakin bertambah kesadaran masyarakat Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Ratib itu urutan atau tertib dzikir mulai awal sampai akhir. Ratib Al-Haddad ini bermacam-macam kaifiyah atau caranya. Di antaranya pertamanya harus wasilah Al-Fatihah ila ruhi sohibir Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Terus berikutnya wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW Al-Fatihah. Jadi nomor satu itu sohibur Ratib, bukan Rasulullah. Kalau amalan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah itu Rasulullah dulu. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya al mursalin wal auliya wasyuhada ulama wa fuqaha wal arifin wa li kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin syai'ulillahi lahumul Fatihah. Baru setelah itu wa ila hadratir ruhi atau wa ila ruhi ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa furuhi muridi ahli baitihi lahumul Fatihah. Tapi kalau Ratib Al-Haddad ini macam-macam tergantung gurunya yang mengijazahi kepada muridnya. Jadi ini nomor satu Fatihahnya itu kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah ini seakan-akan tingkatannya lebih tinggi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Inilah yang namanya tulisan dan lisan yang terus menyampaikan, mempropagandakan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran keajaiban yang mempromosikan seorang tokoh. Nah ini ada juga wa ila hadratur ruhi Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam Ba'alawi. Nah inilah yang namanya amalan ya, yang diakuisisi oleh klan ya, yang akhirnya hampir seperti pemaksaan. Kalau sudah kadung dilakukan oleh orang-orang yang
membacanya, khususnya warga Nahdliyin. Kalau Muhammadiyah ya Irsyad ya nggak mau. Nah ini sebenarnya kan tidak sesuai dengan Thariqah An-Nahdliyah, Jamiah Thariqah An-Nahdliyah kita. Lalu kebanyakan atas perjuangan secara terus menerus oleh muhibbin atau habibnya sendiri untuk masuk menyusup di dalam perkumpulan atau jamiah-jamiah yang ada di setiap kecamatan, kelurahan, kabupaten, bahkan tingkat provinsi untuk mengamalkan Rotib Al-Haddad ini. Sampai-sampai warga Banyuwangi ya, entah semua atau tidak warga Jember itu kecanduan mengamalkan Rotib Al-Haddad ini, sehingga sulit untuk meninggalkan. Bahkan meminta kepada ya Haji Maduddin Usman untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam warga Banyuwangi yang mengamalkan ini. Masih sulit untuk meninggalkan. Alasannya apa? Coba saya tanya. Toh isinya bagus, ya ada ayat kursi, ada amanur rasul dan seterusnya, ya ada doa-doa, ya. Tapi silsilah wasilahnya itu loh yang bermasalah gitu. Terus nantinya kalau terbiasa membaca ini ya seperti orang yang kecanduan ngopi atau ngerokok setiap hari wajib jangan ya, sama seperti itu nantinya, dan akan dipoles dengan faedah khasiat manfaat tertentu yang dibuat-buat sendiri tergantung keyakinan. Benteng perisai dohir batin Rotib Al-Haddad. Rotib Al-Haddad adalah kumpulan doa dan zikir yang disusun oleh ulama besar asal Hadramaut, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad lah. Padahal beliau itu dalam kondisi menderita penyakit buta mata selama hidupnya. Umur 4 tahun itu. Mengamalkan rotib ini secara istiqomah insya Allah membawa manfaat sangat besar, diantaranya satu, menambah dan meneguhkan iman dan takwa ya jelas. Ya maca Quran ya iso. Jelas maca Quran sak huruf ganjarane 10. Maca Fatihah itu pirang huruf. Kari mengalihkan saja. Maca selawat paling enak selawat Jibril sallallahu ala Muhammad diuterno tasbih 1 kali 100. Barang siapa membaca selawat 100 kali, maka hajat-hajat yang berurusan dengan akhiratnya 70 jenis dan 30 jenis hajat yang berhubungan dengan duniawiyahnya dikabulkan, dimudahkan oleh Allah. Ada hadisnya itu. Itu jelas perintah Rasulullah. Enak, kepenak, enteng, ganjarannya gede. Kan enak itu ya. Maca Quran, maca surat Al-Ikhlas, maca surat Al-Waqiah, maca Quran secara keseluruhan. Malah kalau nganggur yang sepuh-sepuh sudah pensiun ya, mungkin kan orang kan beda-beda ya, antara kota dan desa kan beda-beda. Mungkin senengane ibadah terus ya maca Quran, aku sedina wiridan maca Quran setengah juz lah. 1 bulan saya khatam, kan ya juga malah bagus. Oh jelas membaca Al-Quran itu 1 hurufnya 10 kebaikan. Energi positif yang menyertainya, kan enak. Terus kedua, mendekatkan diri kepada Allah. 3, dipanjangkan umur dan diberi ampunan. Ini semua tergantung sugesti keyakinan. 3, 4, dimatikan husnul khotimah ya. Dijauhkan dari sifat munafik dan zalim, benteng diri, keluarga dan lingkungan. Ya ini termasuk ilmu seperti ilmu mistik ya, klasik ya, klinik ya misalnya. Benteng diri. Berikutnya membawa keberkahan dan kelancaran rezeki ya bagi petani-petani. Kan tergantung yang mengijazahi gitu. Mungkin kiai-kiainya ya, nambah-nambahi sendiri. Kan ya bisa juga. Terus berikutnya perisai dari sihir, hewan buas dan aneka kejahatan. Nah, terus mendatangkan ketenangan bagi diri dan keluarga dan lain sebagainya. Nah, lain sebagainya tambah ono sendiri. Mempermudah jodohnya misalkan gitu. Atau lain-lainnya ya supaya panennya melimpah, hasil tangkapan ikannya meruah dan lain sebagainya, tergantung ya. Jadi manfaat-manfaat seperti ini sebenarnya tidak ilmiah karena ada gharat atau tujuan agar tajribah ya, mujarrabah ya, yang tajribah terbukti. Tapi sebenarnya lebih baik mengamalkan amalan-amalan yang jelas dasar atau dalil hujahnya. Itu enak itu loh, padang pikirannya.
Toh misalkan tidak melakukan 1 hari 2 hari, tidak seperti sholat 5 waktu ya. Misalkan setiap malam Jumat, atau setiap hari Jumat, atau setiap poso Senin Kemis misalkan, itu kan sudah amalan yang bagus. Inna hadad din yusrun wala yusadad din ahadun illa ghalabahu. Hiduplah yang enak kepenak dalam beragama ini. Ratib al-Haddad itu tidak merupakan amalan dari penganut faham ahlus sunnah wal jamaah. Karena salah satu di antara tokoh sufi atau tasawufnya itu tidak ada yang namanya Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Nggak ada. Gitu loh. Jadi kita harus paham. Gitu loh. Oleh sebab itu para kiai-kiai semua yang ada di Banyuwangi, Jember, Situbondo, Probolinggo, Malang, Pasuruan, semuanya, seluruh Indonesia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jogja, Jawa Barat ya, Banten, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ternate, Maluku, Nusa Tenggara, semuanya, seluruh dunia, bahkan Malaysia. Kalau Malaysia nggak begitu banyak yang mengamalkan ini. Zamannya beda. Mungkin kalau pas dulu zaman perang ya, dibaca untuk menguatkan rohaniyah kita itu ya nggak apa-apa itu loh. Zamannya kan sekarang sudah beda. Oleh sebab itu ini kenapa disudahi saja. Kembali ke asal, yakni maca Quran. Ya. Sak maknane. Angen-angen sak maknane. Ngaji yo nek ngamalno ya maca-maca selawat. Ora usah selawat sing bulet ruwet, panjang lebar, enggak usah. Ya selawat Jibril itu aja. Sallallahu ala Muhammad. Paling enak, orang 5 menit 100 kali. Putar tasbih sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu. Enak. Jadi iso 1 hari dibaca berkali-kali, 100 kali, bisa 1000 kali tergantung. Wah, nanti setelah saya wajib membaca sholawat, saya niat istiqomat setiap ada sholat, nggak ada 5 menit. Sambil berjalan bisa, sambil mengemudi bisa, sambil bekerja bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat 1 kali itu jelas jaminannya. Dikasih oleh Allah rahmat 10 kali. Bukan jelas. Padang ati. No pikiran kok enak kepenak ono dasare hadis iku sahih ngono lho. Enggak ada yang menentang itu. Wah, gua iku maudhu. Enggak mutawatir itu. Enggak, jelas itu. Perintah Allah jelas. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan yang paling penting adalah ketika kita sering membaca Maulid Al-Barzanji, Maulid Ad-Daibai, Maulid Syarafil Anami, Maulid Azabi Nadhomi, itu akhirnya kita memahami sirah Nabi lalu menirunya, menjadikannya sebagai uswatun hasanah. Rasulullah berakhlakul karimah, ya kita menirunya kan gitu. Intinya seperti itu yang akhirnya mendapatkan syafaat. Syafaat itu hakikatnya dari Allah. Allah menyampaikannya kepada Rasulullah. Lalu barang siapa mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, maka otomatis kita mendapatkan syafaatnya Allah. Bukan syafaatnya Rasulullah loh ya. Syafaatnya Allah. Lantaran ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita sholat, dari mana kita tahu kita sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli, dari Rasulullah. Kalau kita melakukan sholat benar, maka kita akan tenang lahir dan batin kita. Ya, kita akan mutmainnah dalam hidup kita, istiqomah dalam ibadah kita, lalu meninggal dunia pun dalam kondisi husnul khotimah dan masuk ke dalam jannah. Nah, ini namanya syafa'ah. Bukan seperti jamiah sholawah yang selama ini dilakukan seperti konser-konser sholawat, itu bukan seperti itu. Itu manfaatnya minim. Hanya sekedar kayak lampu diskotikan gitu loh ya. Dan bahkan dimanfaatkan oleh habib-habib muda yang suaranya agak lumayan bagus itu untuk menarik simpati lawan jenisnya. Istri-istri orang yang diembatnya. Akhirnya seperti itu. Oleh sebab itu saya larang. Nggak usah anak-anak muda, apalagi yang punya suami berlayar itu loh. Nggak usah ikutan sholawat habib-habib muda itu.
Kalau di dalam acara sholawatan itu ada kajian, pengajian, ilmu yang kita dapatkan, nggak apa-apa. Kalau nggak ada, nggak usah. Hanya sekedar, wah, berikan ayo sholawat, sholawat. Ayo, manfaatnya apa? Lah mau sholawat, bener satu sih mau loh, jelas. Hadis oke, mau kitab Lubabul Hadis. Ketemu nanti. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, kenapa saya melarang Rotib Al-Haddad? Ya alasannya seperti ini, tidak ada dasar utamanya. Walaupun toh di sini disertakan ada riwayat fadilah dari Imam Bukhari, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, seorang membaca surat Al-Ikhlas berkurang. Ya, sudah maklum. Ini sudah maklum. Hal-hal seperti ini sudah maklum doruri lah. Semua orang tahu gitu. Gitu. Jadi nggak usah mengklaim ini milik Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang enggak, ini milik Allah. Ya, milik Allah. Jadi Rotib Al-Haddad, sebenarnya marga Al-Haddad itu ada dua. Asli Arab J1, Bani Hashim, Quraisy, dan ada yang Haddad Ba'alawi. Saya dikirimi seorang ahli DNA malam hari ini ya. Tahu beliau kalau saya mau membahas tentang cintailah produk-produk Indonesia. Ya, termasuk tinggalkanlah Rotib Al-Haddad itu ya. Wah ini ya ada yang J1 ini Al-Haddad. Al-Haddad itu ada tidak hanya Ba'alawi saja. Sama seperti bin Syihab. Dalam kitab Iqlil, Al-Iqlil ya. Juga jelas menerangkan. Saya baru mutlaah kitab Al-Iqlil itu. Tadi bin Syihab ya, itu tidak hanya dari kalangan Ba'alawi saja. Nanti ada yang memahami seperti Kiai Haji Hasan Dipo Sakifuddin itu berasal dari marga Asegaf. Sakifuddin Asegaf, lihat pemahamannya Faisal Asegaf lah. Ditarik ke klannya. Oh itu bukan. Kiai Haji Hasan Dipo itu min dzurriyyati Mbah Sunan Ngambel. Kalau itu Sakifuddin, wah berarti Sakof. Ya, Sakof berarti Asakof, Asegaf loh, ditarik ke situ enggak. Al-Haddad itu ada yang Hashimi, Banil Muthalib, Quraisy. J1 hasilnya, saya punya datanya. J1. Itu bukan Al-Haddad Ba'alawi. Tapi kalau Al-Haddad Ba'alawi jelas GM23 GM201 jelas. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai kita mengamalkan ilmu, mengamalkan amalan tanpa ilmu. Lebih baik ya membaca munajatnya Kiai Haji Syarif Rahmat. Nah, ini kan ada kirimi saya ya. Nah, munajatnya beliau enak ya. Atau istighosah ala Nahdlatul Ulama ya. Saya pernah mengarang kok dulu itu. Istighosah ala Nahdlatul Ulama. Ya, walillahil asmaul husna itu. Kalau mau tawasul ya seperti ini, Kiai Haji Syarif Rahmat ya, ini seperti ini. Atau ya maca Quran, maca sholawat itu loh, enak. Dijamin itu sudah. Siapa yang menjamin? Allah sendiri dan Rasulullah yang menyampaikannya. Kan enak. Daripada membaca Rotib Al-Haddad yang jelas manfaatnya ya ora jelas gitu loh, nggak jelas. Wah, menambah meneguhkan iman. Nah, itu kan tergantung sugesti, keyakinan masing-masing orang. Ya terus apakah ada perintah gitu loh, Qurannya mana, hadisnya mana, kan nggak jelas. Itu hanya sekedar ya kumpulan dari Quran, begitu juga Asmaul Husna yang berisi doa-doa. Tetapi ada keanehan ketika Rotib Al-Haddad ini ditambah-tambahi sendiri oleh mukjiznya atau pengijazahnya, kiainya, ulama, habib, muhibbinnya. Wah, barang siapa yang membaca amalan Rotib Al-Haddad maka langsung dia didampingi oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada yang seperti itu. Sampai barang siapa membaca kitab Nasaihud Diniyah maka Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad hadir mendampinginya. Ngomong apa? Perlu kita ketahui bersama bahwa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang mengarang kitab-kitab ini itu bukan beliau itu buta, bagaimana bisa mengarang? Oh itu didiktekan ke muridnya, keluarganya, iya, tapi kan nggak bisa menverifikasinya, mengoreksinya. Bagaimana bisa?
gitu. Yang menulis ya kemungkinan ya muridnya. Sama seperti manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pengarangnya. Ada beberapa kitab 4 atau 5 karangan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang asli, yang ditemukan ya disebarkan oleh keluarganya, keturunan atau dzurriyyahnya. Ini kemungkinan kitab-kitab yang disandarkan kepada beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad saja, bukan asli dari Habib Abdullahnya. Itu sama seperti ketika kita buka kitab Syarhul Ainiyah, ini kan juga nazam-nazam ya, Syarhul Ainiyah nazam Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alwi Al-Khaddad Ba'alawi, disyarahi oleh Al-Imam Al-Humam Al-Laits Ad-Durram Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Ini yang pertama kali menyebutkan gelar bagi Imam Ahmad Al-Aba An-Nafad diganti dengan Al-Muhajir di sini. Pertama kali selama 799 tahun sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Aba 345 Hijriah. Coba kita buka-buka bersama. Apa isi dari Syarhul Ainiyah? Di antaranya adalah ini. Ada keterangan, ya ini kan penjabaran dari syair-syair karya Habib Abdullah Al-Khaddad. Syekh ya Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Faqih ini berteman dengan Syekh Muhammad bin Abi Bakar Abbad. Begitu juga berteman dengan Muhammad bin Said Abu Syakil ya. Dan ada keterangan bahwa Habib Abdurrahman As-Segaf ketika bermujahadah itu tidak tidur selama 33 tahun. Wa kana yamkusu alal kafi minatini layali. Jadi tidak tidur selama 33 tahun. Keterangan seperti ini nggak bisa diterima oleh akal yang sehat manusia secara normal. Ya. Kalau ingin menyaingi Ashabul Kahfi ya kurang. Ashabul Kahfi itu walabisu fi kahfihi masalah tamiatin sinina wasdadu 309 tahun kok. Ini kan 33 tahun Habib Abdurrahman As-Segaf. Ini yang tidak hanya ini, banyak sekali ajaran-ajaran nyeleneh karya dari Ba'alawi. Dan jika kita mengamalkan Rotib Al-Haddad berarti ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Harus mau menerima konsekuensi dari seluruh amalan, keilmuan, pemahaman, khurafat-khurafatan dari klan Ba'alawi semua. Dan bahkan ketika kita sambat minta pertolongan kepada 3 orang, ya ini diterangkan dalam Syarhul Ainiyah halaman 174. Wa kana radhiyallahu anhu sari'ul ghausi liman istaghatsa bihi. Ada 3 orang Habib yang jika kita minta pertolongan, menyebut namanya, bukan minta pertolongan kepada Allah, yakni beliau seorang Al-Sayyid, Al-Jalil, Al-Allamah, Al-Muhaddis, yakni Imam Muhammad bin Alwi Khirid Ba'alawi yang menerangkan tentang itu di dalam kitab Al-Ghururnya, yakni yang pertama adalah dari keluarga Ba'alawi, 3-tiganya itu, yakni Habib Ali Shahibud Darok, Habib Alwi Al-Ghuyur ya, dan Umar Al-Muhdor. Kalau ada kepepetnya muhibbin dalam hal apa saja, sebutlah 3 nama itu, maka akan datang ya mungkin jinnya atau korennya atau apanya langsung menolongnya. Misalkan pas di tengah lautan mau tenggelam itu ya, mintalah pertolongan kepada 3 Habib ini, Umar Al-Muhdor, Ali Shahibud Darok, dan Alwi Al-Ghuyur. Maka langsung datang secepat kilat seperti tentara senopati yang siap dengan kuda kilatnya. Wahum Alwi Al-Madhgur, yakni Alwi Al-Ghuyur, wa benuhu Ali, yakni Ali Shahibud Darok, wa Syekh Umar Al-Muhdor. Hebat ya. Kalau jenengan mengamalkan Rotib Al-Haddad, ya otomatis harus menerima ini. Ada tambahan dari kiai atau pengijazah amalan Rotib Al-Haddad kepada panjenengan. Oleh sebab itu tinggalkan saja. Ganti dengan membaca Al-Quran, angen-angen sak maknane tombo ati itu.
ditambah dengan membaca sholawat Nabi, kan enak, lebih bisa menenangkan jiwa kita supaya mutmainnah, aminah, mutmainnah, yang akhirnya hidup istiqomah dalam beribadah, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ini hanya sekelumit saja ya cerita yang saya sampaikan dari Syarhul Ainiyah nazmnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang disyarahi oleh Habib Ahmad Al-Habsyi. Belum lagi ketika nanti akan saya buka-buka kitab Nasaihud Diniyah ya. Saya melihat uslub bahasa sederhana yang mudah dipahami di dalam kitab Nasaihud Diniyah ini, saya kurang yakin kalau ini benar-benar karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Kemungkinan ya murid-muridnya atau sesama klannya atau sesama ba'alawinya. Karena yang ini jelas Tathbitul Fuad ini majmu'ah kalam Al-Imam Al-Haddad ya. Tathbitul Fuad ini ada 2 juz ya. Muridnya beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang bernama Syekh Al-Allamah Ahmad bin Abdul Karim As-Sajjar Al-Ahsani. Tapi tetap disandarkan ke Abdullah bin Alwi Al-Haddad semua. Ini. Tathbitul Fuad bidzikri kalami majalisi Sayyidi Syekhul Islam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi ini catatan ketika dalam majelis fatwa atau pidato atau ceramahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dicatat, terus dijabarkan, disandarkan kepada beliaunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Begitu juga Risalatul Mu'awanah ini hanya yang mengenalnya jelas. Risalatul Mu'awanah wal Madzahirah wal Muwazzarah lirraghibin minal mu'minin fi suluki thoriqil akhirah. Sayyid Abdullah bin Alwi, semua Alwi bin Alwi Al-Haddad semua. Tidak ada yang bisa menyamai Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang seorang kutub kecuali Imam Mahdi. Ini ada keterangannya seperti itu. Nah ini kan berlebihan gitu loh. Padahal beliau, ya mohon maaf saya tidak menyudutkan beliau, enggak. Ya beliau memang buta, ya, memang buta sejak masa kecilnya. Nah, terus bagaimana bisa mengarang kitab seperti ini? Ya, mungkin mendiktenya. Terus jelas kan tidak bisa mengoreksinya hasil dari karya saya seperti apa. Lewang buku karya dari Kiai Haji Alwi Nurul Alam saja bisa ada yang menginterpolasi kok. Mengkorupsi kok, ya kan? Ada yang hilang 20 lembar ya. Sampai segitunya kok. Padahal beliau Kiai Haji Alwi ya tidak buta, dia bisa melihatnya. Nah kalau ini kan nggak bisa. Bagaimana memverifikasinya? Nah ini kitab Risalatul Mu'awanah, kitab Nasaihud Diniyah, Syarhul Ainiyah nazmnya, Tathbitul Fuad dan Rotib Al-Haddad ini. Jadi mohon para kiai kalau masih sulit meninggalkan Rotib Al-Haddad, tolong lakukan pilihan lah ya, memberi makan 10 fakir miskin, membelikan pakaian 10 fakir miskin, atau memerdekakan budak perempuan yang mukminah. Ya, kan nggak ada budak ya sekarang ya. Kalau fakir miskin ada, tapi jika tidak menemukan ketiganya ya maka berpuasalah 3 hari berturut-turut. Mungkin puasa hari Selasa, Rabu, Kamis berturut-turut. Niat untuk kafaratul yamin, melebur janji jiwa saya dulu di hadapan kiai saya almarhum atau muhibin atau habib yang menyampaikan ijazah Rotib Al-Haddad ini. Bismillah, kafaratul yamin, saya melakukan ini untuk melebur energi-energi negatif yang ada di dalam ruhaniyah dan badaniyah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumagutin an hajati kafaratul yamini lillahi ta'ala. Puasa seperti halnya puasa Ramadan ya, dan atau puasa sunnah lainnya. Kalau bisa mutasil 3 hari berturut-turut, tidak Senin gue Selasa prei, Rebu poso maneh, Kemis baru 3 hari. Enggak seperti itu. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akan tetap membahas tulisan panjenengan
karena malam hari ini ada gangguan lagi. Tapi tetap alhamdulillah bisa diselamatkan. Ada tulisannya di ini ada 30 menit tadi. Saya mukadimahnya lebih ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dari Pak Lebe Sutarman. Jakarta Timur hadir. Kurang lebih saya mengamalkan Rotib Haddad 15 tahun, tapi setelah ada polemik nasab, saya tinggalkan kurang lebih 2 tahun tanpa pikir panjang. Leres panjenengan Pak Lebe Sutarman. Terus, apakah selama 15 tahun itu jenengan dosa? Tidak, tetap mendapatkan pahala sesuai dengan niat panjenengan. Dari yang baik memilih yang terbaik, yang lebih baik. Lebih baik meninggalkan saja. Nanti kalau ijazah Rotib Al-Haddad ini digemakan, dihubah Al-Haddad Jakarta Utara sana, Priok, ya, kan ada gubah Al-Haddad, makam Muhammad Hasan Al-Haddad yang dibesar-besarkan itu, makam palsu itu, ya, kan Al-Haddad juga, ya. Wah, nanti tambah yakin, membuat para pengamalnya malah malas bekerja, menunggu karomah yang tak jelas datangnya. Akhirnya lebih banyak mandorotnya. Walaupun ya tidak ada athar ya, tapi minimal ketenangan, kemudahan dalam hidupnya dunia sampai akhiratnya ketika membaca Quran jelas ono ilmune. Sak huruf wae 10 keapian. Maca selawat 1 kali saja 10 rahmatan. Loh, kan enak. Berarti kalau 100 kali sallallahu alaihi Muhammad tidak menyita waktu Anda. Sambil apa saja, sambil nyetir, sambil berkendara sepeda motor, bisa. Sambil bekerja di kelapa sawit, jadi nelayan di tengah lautan, malam-malam membaca sallallahu alaihi Muhammad. Dinyanyekno ya apa-apa, di ngoko biasa ya apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan seterusnya. Malah kalau nggak dilakukan, nggak ada nadanya, yang malah cepat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Enak. Begitu nggih. Matur suwun. Terima kasih Pak Lebe Sutarman, ganti dengan membaca Al-Qur'an dan membaca sholawatan. Nggih. Pak Gavin, pokoknya nderek Romo Ki Haji Yahya. Oh nggih, tapi jangan pokoknya. Ini nanti sama saja lah jenengan taklid buta. Tapi tetap seandainya diikuti, saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Kalau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan. Berita nomor wahid, Imam Unyil atau Pak Rizik sudah tidak pernah muncul sejak pelantikan Presiden Prabowo. Apakah karena malu ataukah sudah balik Yaman sana? Mungkin menghimpun kekuatan. Pak, berita nomor wahid. Karena sudah tidak mampu lagi membantah data-data yang kami miliki. Yang selama ini kami sampaikan kepada umat Islam Indonesia. Tidak hanya umat Islam Indonesia, bahkan Malaysia, Brunei, Darussalam sana. Ya mungkin ya mencari data untuk menjatuhkan kami atau kita ya nggak kurang tahu saya. Masih belum kembali ke Nusantara Indonesia. Ben Bejane, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Untuk amalan derek kiai penerus ajaran Wali Songo, insya Allah selamat dunia akhirat. Nggih niku wau. Tombo ati iku limo sawernane iku ya ana hadise. Nah, ngendikane Mbah Sunan Bonang nggih. Sayyid Ibrahim Mbah Sunan Bonang. Maca Quran angen-angen sak maknane terus dewi nggih. Begitu nggih. Santri gaib di daerah Penjaringan Rungkut. Sholawat Tibil Kulub sudah diganti Busroh. Setahun terakhir ini. Setahun nggih baru Pak santri gaib. Jenengan Rungkut Penjaringan. Rungkut Penjaringan itu muslimnya sangat-sangat fanatik. Oke. Termasuk daerah Rungkut. Wilayah paling luas. Surabaya Selatan itu ya Rungkut itu. Sampai laut. Lah, Penjaringan Rungkut sholawat Tibil Kulub.
Ada lagi berita, ada sholawat tibil kulub yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga. Padahal enggak, sholawat tibil kulub itu bukan beliau. Ini namanya saja dicatut itu loh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Diganti dengan Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wal jami' masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Itu salah. Kalau akhirah itu ayyamil akhirah, itu ayyam jamak muannas akhirah. Nek ila yaumil akhiri ngono, enggak ana akhirati, cari di mana saja. Sudah saya sering terangkan di mana-mana itu. Enggak ada. Yaumil akhirah itu enggak ada kecuali bahasa Indonesia. Yaumil ya akhiri, ini ayyamil akhirati gitu. Ayyam, yaumun, yaumani, ayyamu. Nek yaumun mufrad tunggal ya akhirah, akhiri bukan akhirati. Betul nggih. Jadi nggih, kembalikan lagi ke tibil qulub. Nggih, Pak Santri Goib nggih. Pemilik tanah laporkan perusakan makam di Madiun ke polisi. Oh, malah bagus. Berarti pemilik tanahnya itu bermasalah. Ada niat jahat ya untuk merusak akidah dan sejarah. Nggih. Bagus nggih Pak Santri Goib. PWI LS Madiun bergerak kemarin itu sudah bagus itu. Lah kok ini yang pemilik tanah mau melaporkan, silahkan. Ini namanya ulo marani gepuk. Ya, malah justru nanti akan kena masalah sendiri ya. Masalahnya malah dilaporkan balik ya. Merubah sejarah, pembodohan, pembohongan publik. Wong gak ono makang Habib Ali terus nang lapo gawe-gawe Al Jufri barang ngono. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai. Kalau sudah ada zikir al-ma'tsurat, kenapa para penganut tarekat membuat rotib sendiri? Nggih. Para penganut tarekat misalkan Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadziliyah, Satoriyah, Rifaiyah misalkan nggih. Sudah kadung mengamalkan tarekatnya, dia sudah nggak usah digabung-gabung lewat pagar orang. Biasanya kalau Qadiriyah Naksabandiyah itu gabung, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Qadiriyah Naksabandiyah campur Satoriyah misalkan panas, nggak malah merepotkan. Tidak ada rasa ketenangan batiniahnya, justru sebaliknya malah panas gitu loh. Lah amalan yang paling bagus yaitu tadi baca Quran, intinya ngaji, ngajar, ngrungokno, nyenengi wong alim. Wis ngono tok. Kumpul karo wong alim. Jangan lupa walatansa nasibaka minat dunia. Enak kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Tapi jangan jadi yang kelimanya. Nggih, begitu nggih. Pak Pamungkas Pramana. Nggih, jadi rotib-rotib itu sebenarnya tergantung mu'alifnya kok. Istilahnya siapapun bisa. Intinya kita ini jangan sampai memperberat ajaran agama Islam yang ada. Islam itu sudah sempurna. Islam iman ihsannya itu amalkan bersama, yakini, jalankan, dan perhaluskan dengan tasawuf. Ubudillaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarok. Wis enak penak, gampang. Beragama itu mudah, jangan dipersulit. Luas, jangan dipersempit. Berikutnya Pak Ilyas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada baca Rotibul Haddad, mendingan baca Al-Quran. Nggih. Wis wayahe pribumi sadar trah Yaman yang di Indonesia ini cuma dodol dongeng. Kok ya sik dipercaya ae, sampai kiai di PBNU ya percaya karena ada unsur kayak seperti kecanduan nih loh. Pak Ilyas Bakri. Kalau enggak digendam ulang, disadarkan ulang, diketak kalau wong ngantuk, jadi wong ngantuk itu kalau enggak diketak dengan keras dia tetap ngantuk terus. Nah, ini saya
pertegas dengan keras, tinggalkan Rotib Al-Haddad. Karena di sini ada tawasul yang pertama itu bukan kepada Kanjeng Nabi. Ingin bukti? Ini. Al-Fatihah ila ruhi sohibir Rotib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa ila hadratin Nabi, baru yang kedua wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah luweh duran tingkatane Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Terus cerita-cerita yang dibumbu-bumbui oleh Habib-Habib yang menyampaikan ceramahnya, termasuk ketika ada orang meninggal dunia ditanyai man rabbuka, ya siapa Tuhanmu? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ngono itu ya bener. Berarti koyok itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu mengaku sebagai Tuhan. Padahal beliau, saya nggak yakin lah ya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang asli seperti itu paling tambahan sendiri dari Habib Ba'alawi yang ada. Ya di antara kitab-kitab ini, kalau Tathbitul Fuad ini jelas tambahan karena ini muridnya yang mengarang. Kalau kitab Risalatul Mu'awanah, kitab Nasaikud Diniyah, ya Nadham Syarhul Ainiyah, ya kemungkinan ya tambah-tambahan sendiri. Tidak asli karya beliau karena beliau buta. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sejak usia 4 tahun masa kecil-kecilnya itu sudah buta. Nggak bisa melihat matanya. Walaupun begitu ada yang mengatakan, wow, walaupun tidak bisa melihat mata lahirnya tapi mata batinnya tajam. Ya kan, tapi kan nggak bisa ngoreksi kitab karyanya. Ya nggak bisa. Siapa yang bisa menjamin kesahihannya? Nah, berarti ini kan tangan-tangan orang lain yang menyandarkan kepada beliaunya. Nggih, begitu nggih. Pak Ilyas Bakri cocok nggih. Karena memang ada unsur kayak sejenis sihir gitu loh. Ya. Apakah saya memiliki wiridan? Ya, saya memiliki. Ya, memiliki juga, tapi yang tidak memberatkan. Nggih. Dan ada tuntunannya. Ada dasar Quran hadisnya, enak wis gitu loh, enak nggih. Dan berisi doa-doa dan zikirnya. Dia nggak memberatkan lah, gampang ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak nggih. Begitu nggih, Pak Ilyas Bakri. Alex, assalamualaikum Pak Yai, mau tanya fenomena kesambet. Maaf sebelumnya. Semoga Pak Yai dan teman-teman semua selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kesambet. Roh dan reh itu sama seperti angin. Gambarannya seperti asap kalau dilihat oleh mata lahiriah. Nah itu jika dihirup oleh orang yang tidak stabil ya kejiwaannya, maka mudah dimasukinya. Roh atau reh itu, udara kotor itu bisa mengandung insi wal jinni. Oh nggak bisa, wong itu manusia sudah meninggal kembali. Itu teorinya, prakteknya nggak begitu. Manusia itu ada yang tidak memiliki tempat rumah tinggalnya, ada yang gelandangan. Begitu juga ketika manusia meninggal dunia, masih ada perjanjian atau hutang yang belum terselesaikan, baik MOU dengan sesama manusia ataupun dengan makhluk yang bernama jin, ya pesugihan, maka tetap nyawanya tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di dimensi kelima. Nyantol ke dimensi keempat alamnya jinnya itu yang membantunya waktu masih hidup di dunia. Nah, kesambet itu misalkan satu kelas ya. Dulunya gedung sekolahan itu bekas dari kuburan kuno. Terus kemungkinan juga masih ada roh atau sukmo jiwa yang terpenjara di situ, atau mungkin korennya, gampangnya koren lah. Koren itu yang mendampingi pada waktu masih hidupnya almarhum almarhumah yang berada di bawahnya, lalu mengganggu, ya, terus masuk ke dalam alam pikirannya, memorinya anak-anak itu. Sama seperti kalau HP itu kena virus itulah, ya. Internet kan bisa kena virus juga. Gitu. Oleh sebab itu harus ada antivirus. Antivirusnya itu apa? Alam pikiran kita harus stabil. Tidak boleh ngelamun. Ya. Nggak boleh mikir yang macam-macam. Harus fokus. Ya. Tulus. Tidak boleh kosong. Ya, begitu. Jadi sama seperti ketika ada permainan jaranan gitu loh ya. Itu kan bisa. Ya. Apakah itu fenomena trik intrik? Ada ilmiahnya.
ya memasukkan satu energi jin lah gampangnya, jin fasik lah, atau kemungkinan juga arwah yang tidak muqaddasah misalkan, diambil dimasukkan ke dalam jasadnya yang kosong itu, langsung dia sesuai dengan jiwa yang mengisinya, karena ini kosong, sama seperti flash disk, sama dengan aplikasi yang kita masukkan ke dalam HP kita, sama dengan itu. Sama seperti ketika di Probolinggo itu ada namanya laduni bahasa. Ya, dulunya itu nggak bisa bahasa Inggris, tiba-tiba setelah dimasukkan ya laduni bahasa oleh gurunya itu, langsung itu casus bahasa Inggris sih. Nggak perlu kursus ke Pare Kampung Inggris sana itu, Kediri, nggak perlu ya. Sama dengan ketika seperti wali jadab ini. Ya, ketika pas bicara normal seperti ini, nggak apa-apa, tiba-tiba langsung kemasukan. Nah, orang Bali itu kerawuhan, leluhurnya katanya seperti itu. Ya kadang-kadang kan ada orang seperti Syekhah Sultanah bin Ali Zubaidi, ya, waliyah perempuan gitu ya. Ya itu, ya seperti itu kemungkinan kesurupan, kesambet gitu, Pak Alex, kesambet. Oleh sebab itu melindunginya itu dengan cara, atau mengeluarkannya itu, menghapus, mendeletnya itu dengan cara diadani kuping kanannya, dikomati kuping kirinya. Gak perlu terapi dipijit-pijit ininya, ini gak perlu. Pokoknya andani kuping kanannya, komati kuping kirinya. Itu langsung kedelet virusnya, hilang langsung untuk menghapusnya. Nggih, begitu nggih Pak Alex, insyaallah. Demak Siti, assalamualaikum warahmatullahi. Ikut prihatin dengan sikap ketum PBNU Roisnya sejarah NU, sejarah negara dibelokkan malah cengar-cengir sama Habib, sangat-sangat memalukan Yai. Nggih, sangat memalukan dan memilukan Pak Demak Siti. Ya, nggih, kita berjuang mati-matian malah yang diperjuangkan malah kita yang dimusuhi. Malah dianggap ini itu lah. Ini kan sangat kita sayangkan, nggih. Semoga tersadarkan beliau-beliaunya itu. Insyaallah kok nggih. Yang penting kita tetap istiqomah ya. Insyaallah ada karomah. Karomah bukan untuk saya tapi untuk ummah secara keseluruhan. Pak Budi Susilo Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut hadir ke Energi Adinegoro dari Lumajang, nggih monggo. Alhamdulillah kami sekeluarga belum pernah mengamalkan rotiban, nggih. Alhamdulillah, nggih. Malah enak. Salat maktubah 5 waktu abote kaya ngono. Lah nek perlu kurangi tambahno rawatib qobliyah ba'diyah lah wis kan. Kurang tambahno salat hajat istiqoroh tasbih tahajud. Lah enak wis. Kok isih kurang? Jangan memperberat agama. Orang-orang China, Tionghoa tidak tertarik masuk Islam gara-gara seperti ini loh. Jadi kalau kita mau ada kawan-kawan kita Tionghoa yang mau masuk Islam, nggak usah sholat 5 waktu dulu, jangan dulu, Jumatan dulu aja. Karena apa? Berat. Coba, waktu yang paling cepat habis, jaraknya paling dekat itu waktu sholat apa? Maghrib Isya. Saya mengalami sendiri. Pulang kerja, sampai rumah, sampai yayasan, pondok, belum sempat mandi, langsung imami sholat. Baru gerak sebentar langsung sholat isya, durung mandi saya. Waktunya sangat cepat. Jadi seakan-akan nggak ada ya kebebasan meluruskan otot-otot saya, seakan-akan ya istiqomah sholat maktubah 5 waktu ini saja begitu beratnya kok, kepengen nambah-nambah gitu. Jadi ya cukuplah agama itu dipermudah supaya tidak kewalahan, keteteran sendiri kita dalam mengamalkan ajaran agama kita gitu. Begitu nggih Pak Budi Susilo, alhamdulillah jenengan tidak pernah mengamalkan rotiban. Dulu itu saya pernah mengamalkan hizib-hiziban. Hizib Al-Baghdadi, hizib Barqi, hizib Nasor, hizib Al-Ghazali, hizib Saifi, macam-macam saya dulu itu. Saya tinggalkan semua, Kak. Dulu itu ya semacam-macam, termasuk ilmu kadikdayan, ilmu sebuarang, saya tinggalkan semua. Saya tawakal ala Allah, ya doa-doa yang praktis-praktis, yang ringan-ringan gitu saja. Ya semoga mau sholawat, mau Quran, sholat 5 waktu jangan tinggalkan gitu saja, wes enak. Tambahi ya amalan-amalan yang
tidak memberatkan lainnya, yang bersifat tidak rutinan ya, tapi bersifat sakolo-kolo saja. Nggih, begitu nggih. Pak Joko Pitoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu kecerdasan tinggi untuk tahu bahwa Alawi duriah palsu nabi atau garis laki-laki. Hanya perlu akal sehat saja. Itu sangat berat bagi Mukibin karena otaknya telah dikudeta oleh dengkulnya. Nggih, Pak Joko Pitoyo ini leres jadi. Nggih ya, ini semoga saja nggih kawan-kawan kita Mukibin. Ayo sadar Mas, kang kiai, santri-santri sedoyo, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara. Ayo sing sadar. Yang sampean ikuti itu siapa? Itu bukan ajaran Nabi kita. Itu ajaran modifikasi mereka. Nggih. Bu Arfi Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kabib ingin dipuja-puja dan dimuliakan seakan derajat mereka melebihi para nabi dan malaikat. Maaf, sebentar lagi mereka akan mengaku sebagai Tuhan. Subhanallah. Nggih. Kemungkinan seperti itu. Lawang penduduk Tarim semua itu melebihi malaikat derajatnya itu. Melebihi malaikat, tidak sejajar dengan malaikat. Melebihi malaikat, itu kata mereka sendiri. Ya lama-lama nanti, wah sejajar dengan Tuhan. Ya sama seperti Habib ya Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqihil Muqaddam. Ketika dikasih, ini ada di sini. Kullu man 'alaiha fan. Oh aku enggak seperti itu, aku ini beda dari yang lainnya. Jadi dikasih ayat yang menerangkan tentang bahwa manusia itu juga akan musnah, ya, akan fana, tidak bakok, malah justru membantah. Pak Irfan, tolong dong jelaskan secara logika. Habaib di Indonesia jumlahnya jutaan dari leluhur satu Ubaidillah. Duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli itu tidak bermarga-marga As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Habsyi, Ba'abud, Barokbah, Baba seperti Yaman Hadrami, itu tidak. Jarang menggunakan marga-marga klan-klan silsilah leluhurnya seperti itulah. Ini kalau kita tarik ke Khidmatul Ashirah itu 346. Yang tinggal sekarang mungkin ada FAM sekitar antara 125-an. Kalau di Indonesia itu 75-an. Ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal, ada yang kasta tinggi, ada yang kasta terendah. Itu. Jadi nggak masuk akal. Jadi Ubaidillah itu tidak menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Abbah. Tapi kalau menjadi anaknya Imam Al-Muhajir, Ahmad Al-Muhajir, itu memang iya. Karena sejarah Imam Ahmad Al-Muhajir itu buatan versi mereka sendiri. Gitu. Pak Irfan. Bu Zainzita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Zainzita. Kalau dikelola dan diurus dengan bijak, SDA Indonesia, SDA itu sumber daya alam Indonesia, sangat cukup untuk menghidupi warganya. Dan itu rahmat karunia terbaik dari Allah. Semoga ajunan sehat dan sejahtera. Amin. Matur suwun nggih. Memang benar, Bu Zainzita. Sumber daya alam Nusantara Indonesia Raya ini diputus oleh para penjajah supaya tidak bisa dinikmati oleh manusia Indonesia. Oleh sebab itu sumber daya manusia Indonesia harus direndahkan supaya tidak bisa menikmati nikmat sumber daya alam yang melimpah di depannya. Sama dengan mati tidak bisa makan di lumbung padi. Padahal Indonesia adalah aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Bagaimana bisa fakafarat bi an umillah, lalu fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khaufi bima kanu yasnaun. Ada demo buruh kayak gitu. Demo buruh, demo setiap hari itu gara-gara protes. Kebijakan pemerintah harus melayani rakyat. Belum sampai dinikmati secara menyeluruh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Ya wajar ada anak bangsa yang protes kepada pemerintahnya. Wajar itu. Dilindungi undang-undang kita. Yang penting tetap menjaga etika dalam berdemo ria. Jadi sumber daya alam kita itu melimpah ruah. Lihatlah Timur, sumber daya alamnya rendah, sumber daya manusianya rendah, termasuk negara gagal Timur itu. Lah negara terkecil Singapura, Brunei Darussalam yang masih ada di lingkungan Asia Tenggara ini melimpah ruah. Ya karena memang penduduknya tidak banyak, tapi sumber daya alamnya bisa dinikmati oleh manusia-manusia penghuninya.
Karena manajemen pengaturan negara ini begitu membela kepentingan umum yang ada di sana. Begitu Bu Zain Zeta. Kita perlu ingat, di daerah Siberia, Rusia, itu ada provinsi khusus namanya Yakutia. Daerah sana itu selama 6 bulan itu sudah prai bekerja semua, tapi hidupnya masih bisa bertahan di sana. Dingin sampai minus 70 derajat. Semuanya jadi batu, es, salju, batu, membatu semua. Ada mayat yang utuh selama 100 sampai 200 tahun di sana. Sama seperti mayat pendaki gunung yang ada di Everest. Utuh karena apa? Sama dengan disimpan di dalam freezer alami. Nah, di satu sisi di Iran itu ada daerah dekat dengan Afghanistan, Pakistan itu ya, paling panas sedunia, 70 derajat Celcius. Tapi negara Iran mampu mengelola sumber daya alamnya. Gurun yang ada di China bisa menjadi pertanian yang bisa mengekspor buah dan sayuran. Begitu juga farm-farm ya, membudidayakan kelinci, burung onta. China, gurun bisa menjadi subur, makmur. Sumber daya manusianya Cina itu unggul. Mohon maaf, lebih unggul Cina daripada kita-kita ini. Karena kita ini dijajah, dibodohkan, dan dimiskinkan. Begitu Bu Sensita. Pak Jai, apa benar Pak Yai setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah minta kiriman Al-Fatihah? Apa ada kitabnya? Selamat berjuang Pak Yai supaya ajaran Nabi tidak dikotori oleh Pak Alawi dan LDII. Pak Jai ini insya Allah nanti Pak Jai usulan panjenengan saya bahas khusus dalam satu tema live ngaji kita bersama. Ada, tapi tidak semuanya benar seperti itu. Saben malam Jumat ahli kubur tekono ngomah, itu enggak semuanya benar. Ada kitab yang namanya Ad-Durarul Hisan karya Imam As-Suyuti, itu keterangannya bahwa orang yang mati meninggal dunia itu selama 1 bulan sampai 40 hari itu masih muter-muter di sekitar rumahnya, kediamannya, atau di tempat di mana dia meninggal dunia terakhir kalinya hidup gitu. Ada keterangannya, tapi nanti kita bahas lagi. Terus setelah itu dia pulang ke tempat jasad di mana dikuburkannya, di kuburannya selama 1 tahun. Masih berada di situ, tapi ya enggak secara dimensi 3, ya dimensi 5. Dimensi 5. Terus setelah itu utuh setelah setahun itu dikembalikan rohnya ke dimensi kelima sambil menunggu di alam barzahnya. Lah, waktunya beda dengan hitungan waktu yang ada di dunia kita manusia. Lah, ada yang mengatakan bahwa jasad itu akan hancur pada usia 40 tahun setelah dimakamkan. Ada yang mengatakan 60 tahun. Intinya bainan nafkhotaini arbaun, ya. Intinya orang yang sudah meninggal dunia itu kalau sudah lebih dari 100 tahun, 200 tahun itu sudah tidak fungsi lagi jasadnya. Nanti kita bahas lagi, Pak Jai. Ada kitabnya Pak Jai. Tolong jenengan cari kitab Daqaiqul Akhbar yang versi asli. Dalamnya itu Daqaiqul Akhbar, hamis pinggirnya itu kitab Ad-Durarul Hisan. Ad-Durarul Hisan itu ada keterangannya. Jangan Daqaiqul Akhbar yang jenggotan, nggak ada nanti. Yang isinya ada 2. Yang pinggir ya, kayak gini. Seperti Nasaikud Diniyah nih. Nah, kayak Nasaikud Diniyah ini yang tengah ini Daqaiqul Akhbar, terus yang pinggir ini Ad-Durarul Hisan. Cari, nanti ketemu, kita bahas nanti. Kita bahas. Lah, apakah itu benar ya? Ada yang menolak kitab Daqaiqul Akhbar. Tidak semuanya kabar-kabarnya itu benar. Banyak di antara hadis-hadis maudhu yang dipakai di situ. Itu juga ada.
Jadi pro dan kontra itu akan tetap ada. Oke. Tidak semata-mata menggunakan hadis sahih atau mutawatir atau hasan saja. Baratul itkafiyah halwa. Iktafiyah halwa. Assalamualaikum Kak RT Yai, apakah Rotib Al-Khaddad itu jiblaan Rotib Rifaiyah? Ada yang mengatakan seperti itu. Rotib Ar-Rifai sebenarnya saya sudah memiliki filenya. Tapi yang tahun pertamanya 555 Hijriyah itu ketika masa Imam Ahmad Ar-Rifai masih masa hidupnya, apakah benar-benar Ar-Rifai yang Imam Ahmad itu atau Ar-Rifai yang lainnya atau Ar-Rifai yang ada di Indonesia? Nah, itu nanti yang perlu kita perjelas lagi gitu loh. Lah, Rotib Rifaiyah dengan Rotib Al-Khaddad itu ada kemiripan-kemiripan. Ada yang mengatakan hasil dari plagiat. Tapi saya masih belum bisa memastikan itu. Yang pasti ada kemiripan, ya. Atau jiblaan itu Allahu a'lam. Intinya tidak 100% itu karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad saja. Mungkin ada campur tangan atau tambahan lainnya. Di antaranya ya setiap yang mengijazai ya Habibnya, muhibinnya atau kiainya yang menambah-nambahinya sendiri gitu. Dibumbu-bumbui sendiri gitu. Berikutnya, Kang Sodikin, setiap wirid jangan lupa istighfar dan sholawat dulu. Setelah itu wiridnya bebas apa saja dan diakhiri istighfar dan sholawat. Pasti akan terasa apa yang kita wirid itu ini dan itunya. Yang tahu maknanya. Nggih Kang Sodikin, memang Qadiriyah Nasabandiyah kan begitu ditutup Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifataka, seperti itu ada nggih memang begitu nggih. Baca sholawat menurut guru saya, sholawat badar diciptakan untuk menandingi lagu genjer-genjer milik PKI. Kita harus gaungkan lagi sholawat badar sebagai ciri khas asli pribumi karena kebanyakan Habib anti sholawat badar nggih. Sholatullah salamullah. Dulu itu kalau pas pengajian kiai mau naik ke panggung itu langsung diiringi sholatullah salamullah ala toha, divariasikan lagunya kayak apa, lagu cepat, lagu lambat, lagu sedang, ya lagu agak sangat lambat bisa terserah. Sholawat badar itu, sholawat badar lah. Untuk menyaingi lagu genjer-genjer, sebenarnya lagu genjer-genjer itu ya bukan milik PKI, tapi diklaim milik PKI gitu loh aslinya itu. Itu lagu ciptaan ya orang Banyuwangi juga, yang mengerti akan penderitaan rakyat pada masa Orla. Memang rakyat pada waktu itu ya miskin. Setelah Jepang ya ada kemiskinan lagi, paceklik ya sumber daya manusia kita yang kurang ya. Termasuk tidak berhubungan dengan negara-negara luar ya. Ya, berdikari itu berlebihan, akhirnya korbannya rakyat kecil sampai genjer-genjer nang sawah itu loh. Genjer, ngerti? Genjer itu bentuknya. Ya kayak bengok itu loh. Ya. Nah itu genjer-genjer neng kedoan pating telecer. Genjer-genjer neng kedoan pating telecer. Simbo etole dan seterusnya itu genjer-genjer itu disaingi sholawat badar. Sholatullah salam. Malah sholawat badar itu malah dihina-hina oleh Habib Ba'alawi. Oleh sebab itu saya kok kenapa mengharamkan sholawat busro, bahkan sholawat yamani. Tambah satu lagi, sholatullahi wa itu sholat yamani. Sholatullah ala tohel yamani. Lah, gak ada kanjeng Nabi wong Yaman ngono ora ono. Sholatullah ala tohel yamani. Ora usah maca selawat iku. Karo selawat busra ora usah. Kalau lagu ya tarim ora usah, corek enggak usah. Gak ada ruwet. Nggih. Kalau anak-anak pujian sing pelanggar musola masjid NU, ora usah maca itu, langsung turunkan saja. Nanti kalau dibiarkan anak-anak nanti kecanduan malah sulit meninggalkan. Nggih begitu nggih, Pak, baca sholawat. Berikutnya Mas Anom, tanya Yai, setelah polemik nasab ini berlangsung sedemikian lama, hasil apa saja yang sudah dirasakan umat dari kajian nasab ini? Yang kedua, bagaimana nasib Jatman? Apa masih dikuasai LBY atau ada perubahan? Sementara Jatman masih dikuasai LBY.
Karena masih belum tegasnya PBNU, Pak Mas Anom. Ini sangat disayangkan. Wah, jelas ADART-nya itu ada batasan-batasan 2 periode. Sudah habis 14 tahun menjabat ilegal. Kok masih ingin bertahan, masih mengumpulkan dukungan-dukungan dari daerah-daerah, dari Su'biyah, ya, Idaroh Su'biyah. Sangat disayangkan. Idaroh Aliyah minta dudukan Su'biyah. Memalukan. Ini namanya nggak siap menerima kenyataan. Hidup ini gantian. Kita bekerja di kantor, di pabrik, dimanapun itu gantian. Pensiun ya sudah. Kadang-kadang kita kan sulit untuk menerima kenyataan, kagetan. Seakan-akan hidup atau bekerja itu selamanya nggak bisa. Rumah yang kita tempati, mobil hibrid Innova, Kijang Innova hybrid Toyota. Kalau kita mati ya kita tinggalkan. Yang menikmati siapa? Istri kalian, anak kalian. Itu kalau istri kalian setia. Iris Bella nggak setia, Pak. Nah ya, piye to ki? Oleh sebab itu semua itu gantian. Rumah kita itu gantian. 50 tahun yang akan datang rumah kita itu bukan milik kita. Mungkin menantu kita, cucu kita. Ya kalau soleh, solehkah nggak apa-apa. Tapi nggak soleh, nggak solehkah, merana kita. Jadi oleh sebab itu cintailah segala sesuatu sekedarnya saja. Cintailah produk-produk Indonesia. Ya produk-produk kita sendiri. Maksudnya percaya dirilah kita bahwa kita ini hakikatnya akan pulang kepada rumah yang utama milik yang maha kuasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya dipinjami sementara hidup di dunia 68 tahun, 70 tahun. Abah Haji Umar Irama 79 tahun. Hebat beliau. Kalau bisa kita 93 tahun. Ya, kalau bisa standar ya negara yang maju ya. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya 93 tahun. Begitu waras. Saya berhusnudzon Nyai kalau Habib Abdullah Haddad ini orang alim, tapi mungkin murid atau generasi setelahnya saja yang melebih-lebihkan. Mengenai pertanyaan kubur dijawab idem, Habib Abdullah Haddad itu juga cerita dari orang-orang setelahnya. Nggih, leres ngoten Pak Waras. Saya masih husnudzon juga. Sebenarnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu tidak seperti yang dibayangkan dalam kitab-kitab yang disandarkan kepada beliaunya. Biasa manusia itu suka membesar-besarkan yang kecil. Biasa jadi luar biasa. Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu orang biasa. Nggak ada yang memiliki namanya kitab Musnad Ahmad, itu nggak ada. Itu hampir disamakan seperti Musnad Ahmad hadisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu buatan dari orang yang meninggal 1969, Salim bin Jindan yang Malikulia itu. Wah, Musnad Ahmad nggak ada. Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu orang biasa. Kalau makamnya misalkan tidak ditemukan yang asli di An-Najaf ya misalkan ya, Wadi As-Salam ya, itu kan wajar karena memang beliau tidak seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani tidak. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jalani jelas makamnya ada, kitab yang menulisnya, saksinya juga ada. Tapi kalau makam Imam Ahmad Al-Abah itu nggak ada. Kalau makam Imam Al-Muhajir yang di Husaisah itu diada-adakan sendiri itu loh. Ya, nggak ada diada-adakan. Jadi saya masih husnudzon kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebenarnya beliau tidak ingin seperti itu. Hanya pengikut-pengikutnya saja yang tambah tahun dia. Sama seperti ya nanti hall yang akan diadakan di Malang ya 7 juta. Lah mungkin tahun yang akan datang 8 juta hadis. Tahun yang akan datang lagi mungkin 9 juta hadis. Habib Abdullah bin Faqih Malang hafal 8 juta. Nanti tahun berikutnya 9 juta. Ditambah-tambahi sendiri. Sampai ditambah-tambahi al-muhaddis, al-mufassir, al-musnid, at-taqi, al-hafid. Aduh, tuang baik gelar gak karu-karuan. Ya, inilah yang namanya gulu, berlebihan. Itu larangan, dilarang oleh agama kita. Nggih. Pak Kapal Siar, Assalamualaikum Gus Yai, izin bertanya bagaimana kabar terbaru mengenai banyak makam di sekitaran makam Sunan Bonang. Kok nggak ada kabarnya? Saya kok jadi yakin kalau makam Sunan Bonang asli ada di Lasem. Nah, Pak Kapal Siar, Waalaikumsalam. Kabarnya masih kabur gitu. Pak Yai Ansori itu sudah saya hubungi. Ayo tolong Pak, kapan kita bertindak? Kemarin sama Kiai Haji Raden Zabidi itu juga saya, ayo gimana? Apa saya perlu macak tadi seperti Nabi Ibrahim tak bawakan kapak?
Oh jangan dulu ya, jangan dulu ya. Ya pas sepi tengah malam tak gana kuapa tak pendungi tak cabuti lah. Ya bisa juga Bang itu. Biar nanti siapa yang melapor seperti di Madiun itu kan baru terlihat nanti. Biar nongol, biar muncul ya. Siapa yang muncul lagi, ketok nanti. Itu siapa yang berbuat? Jelas nanti ketua yayasan Makbarah Sunan Bonang itu terlibat itu. Harus dihukum itu. Harus dihukum itu. Ini harga diri bangsa ya. Menyangkut sejarah bangsa ya. Nggih, kapal siar nggih. Begitu Pak Muhammad Arwani, siap nyimak ya ini nggih monggo. Mana tadi? Pak Joko Widodo di mana terus? Hilang. Ini maaf nggih namanya manual. Pak Ilyas Bakri. Wes ya. Lanjut di sore ya. Pak Rahmat Irfan, haram mengikuti amaliyah buatan Habib palsu apa saja sebab amalannya tidak bersanad pada Nabi, nggih, terputus sanadnya. Nggih, jangan. Pak Uday Ifah, saya biasa mengamalkan 100 sholawat setelah sholat dengan tanpa merubah posisi duduk tahiyat akhir. Ini amalan dari Kiai almarhum Pak Yai As'ad Samsul Arifin situ. Oh bagus itu. Itu bagus. Nggih. Ganjarannya gede, sholawat 1 kali 10 rahmat Allah. Jelas berarti 10 kali 100 1000. Kalau duduk tawarruk tahiyat akhir kan nggih. Hanya 5 menit kan nggak lama nggih, Pak Udaifah. Kan enak. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nggak ada 5 menit. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Sak muter tasbih 33 tambah 0 100. Nggih, bagus, nggih, Pak Udaifah. Amalan ijazah dari Romo Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo. Nggih, leres. Begitu. Nggih. Leres. Pak Mas Dadi, setuju Yai, kalau memang sejatinya gerombolan pembohong, maka sulit untuk dapat dipercaya kejujuran kelakuannya. Nggih, insyaallah seperti itu, nggih. Karena kebiasaan itu berulang gitu loh. Berulang-ulang tidak 1, 2, 3 kali. Terus menerus seperti itu. Pak Salim Nur, Assalamualaikum Kiai. Dalam Dzikrul Ghafilin ada tawasulnya pada Abdullah Al-Haddad. Bagaimana itu? Bolehkah nama itu ditinggalkan? Tinggalkan saja. Dzikrul Ghafilin mungkin amalannya Gus Sabut misalkan ya, dari Ploso ke Kediri misalkan. Al-Falah dulunya keluarga tapi pecah. Jadi 2, maksudnya pecah pro dan kontra. Habaib Ba'alawi, ada yang pro kita, ada yang pro mereka. Nah, ada tawasul ke Abdullah Al-Haddad, tinggalkan saja. Dzikrul Ghafilinya tetap dipakai, nggak apa-apa. Karena apa? Bukan masalah like and dislike loh, seneng nggak seneng nggak. Karena memang track recordnya jelas itu loh. Track recordnya itu jelas. Dengan coba baca Syarhul Ainiyah lah enak nanti. Keterangannya itu seperti apa? Gitu loh. Karomah itu kok dipamer-pamerkan itu sejak kapan ada karomah dipamer-pamerkan? Terus manfaatnya apa? Nggih, Pak Salim Nur, leres. Pak Kaila, Bu Kaila Tabina. Pak Alawi tidak mau membuktikan dan dibuktikan nasabnya, dan ketika dipertanyakan nasabnya bukannya menjawab tapi malah marah-marah, itu tandanya nasab palsu. Ya, ini ditanyakan malah tambah marah-marah. Kalau tidak palsu, oh silahkan. Misalkan jangan tanya ke saya. Loh, saya langsung jawab apa adanya. Enak. Terbuka saya. Terbuka, enak. Oh, ini kitabnya ini jelas lah. Jelas. Sama dengan ketika jenengan ada pemeriksaan ya kependudukan, KTP ada, KK ada, jelas enak, enggak pelintat-pelintut salah tingkah. Nggih. Pak Wawan Dina Mulyana, wirid rotibnya mengandung warid. Mohon dijelaskan tentang warid, Mbah Yai Ihya. Energi, frekuensi, vibrasi, resonansi dari rotib tersebut. Nggih. Wirid itu artinya adalah sesuatu yang jalan terus-menerus, rutinan. Ya. Kalau warid itu yang datang, itu energinya. Nah, energi wiridan, dzikiran itu akan diliput oleh malaikat. Sama seperti ketika ada kajian membaca ayat-ayat Tuhan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. 4 itu nggih, Pak Wawan, tentang warid dan wirid. Sama dengan menjaga menarik energi ketenangan, rahmatan,
ya, dari dimensi di atas dimensi kita, lalu dinikmati bersama. Energi dan frekuensinya, vibrasinya, resonansinya sama, seperti channel ngaji bersama malam hari ini. Bisa bening, kadang ada gangguan. Kalau ada gangguan itu berarti ada yang protes. Berarti kalau ada khutbah, kalau nasi protes, suasananya buyar. Kenapa kok resonansi, vibrasi, frekuensi mampu menyebabkan sakinah dan penuh dengan rasa rahmah? Karena digosiat oleh malaikah, karena ada alasan wa dzakarahumullahu fiman indah, ya. Itu alasannya karena yang hadir di situ itu pemikirannya sama, gitu. Pro semua, nggak ada yang kontra. Kalau kontra seperti orang bantah-bantahan gitu loh, mesti panas, ya. Diskusi debat itu loh, kan panas itu, karena debat itu mesti pro kontra. Alam pikiran ini saling bertolakan gitu loh, konslet gitu loh. Konslet sama dengan ruangan ini gak nyambung ini, ada yang konslet nggak enak, mati AC-nya seperti itu. Sementara begitu Pak Wawan Dina Mulyana, itu karena memang ada itu tadi unsur 4 itu tadi Pak Wawan, yakni nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. 4 ini akan bubrah kalau ada yang kontra, tidak satu frekuensi, vibrasi, dan dimensi resonansi. Nah, begitu sebentar Kang Brot. Assalamualaikum ya Nur. Waalaikumsalam. Cengkareng derek ngaos. Gak perlu lagi mengamalkan amalan dan ajaran cucu ubed. Sama saja kita membiarkan kedustaan atau glorifikasi pembodohan tubuh subur di NKRI. Leres Kang Brot, matur suwun. Pak Karsono Bunyadi. Kalau sudah mengikuti ajaran para habib, susah untuk diingatkan, susah untuk dinasehati. Pikiran jadi curiga. Mengkultuskan orang-orang yang mengaku cucu Nabi malah melupakan Rasulullah itu sendiri. Rasulullah dilupakan. Kayak ini tadi, Pak Karsono bin Yadi. Lah wong Rotib Al-Haddad kok Kanjeng Nabi nama loro ya. Ila ruhi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa ila ruhi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki dene melorokno. Kayak itu, malah lali nabine. Nomor 1 malah habibe. Piye to iki? Nggih. Ya begitu nggih. Pak Afifuddin Banyuwangi hadir nggih monggo. Pak Irwantoro Rotibul Haddad diklaim Ba'alawi tapi tidak ada ciri khas kitab Ba'alawi. Dicurigai hasil begalan dari orang lain. Nggih. Kemungkinan seperti itu. Dicurigai plagiasi dari Rotib Ar-Rifai, kemungkinan seperti itu. Tapi saya masih belum bisa menemukan manuskrip Rotib Ar-Rifai yang asli. Saya sudah menghubungi mursyid-mursyid yang ada di Indonesia, itu masih belum bisa menemukan, karena memang mursyidnya yang pertama tidak ingin mengakui itu rotibnya, kemungkinan karena keikhlasannya. Orang pinggiran. Saya juga sudah tidak baca rotiban lagi. Bertahun-tahun saya gak merasa ada kemanjuran apa-apa. Penyakit tetap nempel, gak sembuh-sembuh. Pak orang pinggiran ini gak usah rotib-rotiban. Yang penting tenangkan hati dan pikiran. Insya Allah mengobati penyakit itu melalui istighfar. Itu ada aturannya, ada hadisnya. Banyak-banyaklah beristighfar. Karena memang penyakit itu untuk mengurangi dosa. Lah, istighfar itu juga mengurangi dosa. Dosisnya istighfar itu diperbanyak, insya Allah penyakit itu akan hilang. Itu. Jadi orang sakit itu karena dosa. Orang sakit itu karena dosa. Dosa terhadap Tuhannya, dosa terhadap dirinya, dan bahkan dosa terhadap makhluk hidup lainnya, alam semesta di sekitarnya. Itu juga termasuk dosa. Kita tahu bahwa kita memiliki riwayat gula darah tinggi, kok malah minum ponari, ya misalkan ya, minum yang manis-manis itu haram secara individu itu, haram, enggak. Walaupun ponari ini halal secara umum, tapi secara khusus halal secara umum, secara khusus haram. Tahu kalau kita memiliki riwayat asam urat tinggi, kok malah makan sate kambing, itu haram itu. Karena apa? Karena dasar lainnya wala tulqu biaidikum ilat tahlukah.
Ada lagi innallaha la yuhibbul mufsidin, merusak diri dan orang lain dan alam di sekitarnya. Nah, itu dosa, itu loh, dosa. Oke, kalau ngerokok yang tidak berlebihan tidak berdosa. Ngopi yang tidak berdosa. Orang-orang penjajah itu tidak ingin kita ini bahagia. Wong ngerokok sama ngopi itu kan, ya ini termasuk KBN Nusantara ini. Kalau nggak ngopi sama ngerokok itu nggak bisa ngonten. Karena konsentrasi itu di rokoknya itu. Semakin kualitas tinggi sebuah rokok bermerek itu, maka akan semakin moncer daya ingatnya. Gitu, okay. Apalagi yang tidak terbiasa nulis buku, yaitu seakan-akan wajib ngopi sama rokok. Wajib itu seakan-akan itu. Ya, jadi ya juzu ba'dal akli ayu rokoah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang pinggiran Pak Ahmad Rifai Karawang nyimak, semoga berkah, amin. Pak Abdul Udin Madura hadir, Pak Abdul Adim. Kalam hikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi seorang wali kota dari kalangan Assegaf, sedangkan saat ini dia mencalonkan kembali? Ojo dipilih. Ojo dipilih. Milih liane. Di mana ini kalam hikmah ini? Saya tahu ini. Saya tahu. Mohon maaf. Saya ini bukan berarti ngalang-ngalangi nyoblos ya. Enggak ya, karena memang kan ya semua itu luber lah, langsung umum bebas rahasia, tetapi ya biasakan yang memilih secara bijaksana. Santri Jawa, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kalau ada kitab nasab PDF dari abad 4 sampai abad 8, mohon dibagi Gus, dari Blora Jawa Tengah. Hubungi nomor WA saya. Nah, nanti saya kasih. Banyak sudah kiai-kiai yang saya kasih, dan akhirnya untuk mendirikan PWI LS di kabupaten-kabupaten setempat itu alhamdulillah sudah kami sebar luaskan. Daripada beli kitabnya 15 juta, ya saya kasih PDF-nya dengan print out sendiri. Enak. Ilmu itu ojo larang-larang. Karena ya yang penting ada beberapa yang tidak ada PDF-nya. Tidak semuanya ada PDF. Kadang-kadang kualitas print out kita malah lebih bagus kok. Begitu Pak Santri Jawa. Muhammad Akhram Wasnadi. Habib itu gelar untuk Rasulullah, bukan untuk yang lainnya, tukang bully. Kenapa banyak Habib berwajah Indo? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Habib, ya Habib, ya Habib, ya Rasulullah. Jadi sebenarnya sama seperti apa yang disampaikan waktu podcast kita dulu Bindora Takliman jangan menggunakan nama Habib lagi, garai sombong. Pak Aan Ansori, kenapa kiai-kiai di struktur PBNU kok cuek bebek terhadap nasab Rasulullah yang dipalsukan oleh Pak Alawi? Gimana tanggapan Kiai Nur Hiya? Karena mereka malas menambah ilmu pengetahuan lagi, seakan-akan ilmu itu mentok sampai di sini. Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun itu ilmu selalu update, selalu dinamis, berkembang, terus berkembang. Kok kita nggak mau mengikuti? Ya ketinggalan zaman, ketinggalan informasi. Pak Ansori. Jadi intinya malas. Oleh sebab itu malas itu harus dihilangkan, ya. Malas tinggalkan saja, ya, tanggalkan. Jangan sampai digunakan, mau males kok. Itu termasuk dorongan dari syaitan. Muhammad Thayyib, saya pernah hidup bareng 2 Habib, 1 Alatos dan 2 Basaiban. Mereka nebeng makan tidur di tempat kiai terkenal, santrinya yang nyuciin baju mereka sekarang sama sadar setelah ada penelitian ini. Kalau Jumatan nggak Jumatan, enggak, memang mereka itu orang khusus kok. Jumatannya di Mekah sana, Kak Muhammad Thayyib. Dosa-dosa itu nggak apa-apa bagi mereka itu. Nah, inilah yang namanya kere munggah balik. Ya, wong soro macak dadi rojo. Di Indonesia saja, coba di Arab Saudi sana, ya dadi kere, ya nggak sopir truk masih api, sopir truk ya itu tukang sampah, ya, tukang sampah masih api, ya keleleran. Jadi mereka memang pemalas tapi ingin hidup mulia. Al-Atos, Basaiban, semua itu jangan sekarang kalau ada seperti itu nasihati, dudukkan.
Jangan ada penghormatan lagi sekarang, harus ditegesi. Dimanapun pengumuman di seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei, Darussalam sana, Singapura sana, kalau ada Habib-Habib yang malas seperti itu, dudukkan. Kalau masih minum minuman keras, kaploki saja. Serahkan ke polisi. Ya, kok enak men? Nggak ada hukum halal haram bagi mereka, semuanya halal. Kok enak men? Ingin privilege beda dari lainnya. Ini namanya ajaran apa ini? Ajaran sesat menyesatkan itu. Oke. Pak Ahmad Dahlan, perlu diketahui oleh semua muslim ahli Torekoh bahwa Kiai Haji Abdul Hamid tidak pernah memberikan ijazah amalan yang panjang-panjang. Biasanya ijazahnya sholawat al-ikhlas asmaul husna. Nggih, enak, kepenak. Nggih, sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Nggak usah sholawat, ini sholawat nariyah ya akeh-akeh. Ya sholawat munjiah ya akeh-akeh. Memberatkan. Sholawat nariyah 4.000 kali yo ajur. Ajur ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allati tanhalu bil luqat wa tanfaruju bil qurab wa tuqba bil hawaij wa tunalu bi rawai wa husnul khawatimi wa istasqal gumamu bajil karim wa ala alihi wasbihi fi kulli hamdi wa nafasin bi adati kulli ma'lumi lak siji lagi. Ping piro ning 4.000. Nek diborong wong 4.000 ya ora masalah siji-siji. Nek diborong wong 100 yo lumayan. Lebih baik maca Qur'ane. Nggih. Sallallahu ala Muhammad nek tambahi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Enak wis. Sallallahu ala Muhammad itu paling minim sholawat. Nggih. Begitu nggih Pak Ahmad Dahlan nggih. Nggih leres panjenengan sing enak wae kepenak. Inna dina yusrun. Ya, inna hadzal din yusrun wala yusaddad din ahadun illa ghalabahu. Muhammad Sadir. Assalamualaikum Kiai, gimana kabarnya, sehat? Disayangkan banget Kiai yang dari Banten keluar dari NU, sayang banget. Pak Muhammad Sadir ini. Nggih, Pak Yai Imad sebenarnya enggak keluar dari NU, enggak. NU itu bukan milik mbahnya, pengurus semuanya. Didirikan untuk umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia Nusantara Jaya Raya. Jadi bukan keluar dari NU, bukan ya, di apa ya, penggantian antar waktu lah, di PAW bahasa halusannya itu kan mungkin ya iri lah ya nggak mau tersaingi itu kan juga bisa. Nah itu itulah penyakit orang NU itu. Ada kader yang mumpuni berkualitas malah disingkirkan. Itu sangat disayangkan Pak Muhammad Sadir. Oman Abdul, daripada pujian milik Ba'alawi mending pujian Tombo Ati. Kalau imamnya kelamaan nggak dengan pujian Tombo Ati ditambahi dewe, cek ini gak pegel, nggih. Pujian sholawat ya nggak apa-apa, tapi aja no speaker atas lho, nggih. Tergantung lokasi. Nang gunung, kampung terpencil, pulau terpencil nggak apa-apa nang speaker atas. Tapi nang kota-kota aja pujian nang dhuwur, speaker dhuwur atas, ngisi-ngisi, nggak maju. Aku nang Jakarta ini masih mendengarkan kok. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Waduh, nang speaker dhuwur. Malah kadang-kadang Muhammadin sahibil busyaratuh no speaker dhuwur. Mau Jakarta metropolitan nih, saya ono pujian nang dhuwur speaker tertinggal zaman. Pujian nang jero wae, speaker dalem. Wong metropolitan. Ya itu ciri khas NU. Ini pujian nggak apa-apa, nggak aja pujian Tombo Ati. Tombo Ati berarti basa Jawa ya. Ya kayak wong tua-tua zaman biyen tambahi gending-gending ya. Mas Anom nih. Gus Bahak tidak meneliti nasab Alawi. Gus Kausar belum meneliti nasab. Gus Miftah tidak sempat meneliti nasab. Jika beliau-beliau ini meneliti nasab Alawi dengan literatur kitab-kitab nasab, pasti mereka akan setuju ya Ikhya. Nggih. Gus Bahak itu loh, saya harapkan ojo megang cuma kitab Al-Ghuror atau Al-Masro' saja. Kuasai, miliki, pelajari, teliti 200 kitab. Kitab nasab dan sejarah Tobakot yang ada, ditambah lagi kitab-kitab dari kalangan yang lain untuk melengkapi dari kiri, kanan, depan, belakang, keliling. Insya Allah ketemu nanti poinnya. Oke. Substansinya akan terjawab nanti pertanyaannya itu. Oke. Begitu nggih, Mas Anom, leres panjenengan. Kok nggak ada lagi? Habis ya? Nah, ini sudah selesai. Cuma nggak selesai, masih banyak nggih. Nggih. Waktunya habis nggih. Dikode sama admin closing statementnya bahwa
kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang terbiasa mengamalkan rotib al-haddad tinggalkan saja. Kalau sulit, ayo diimbangi memberi makan 10 fakir miskin atau memberikan baju. Kalau nggak mampu itu ya bisa milih yang ketiga alternatif, yakni memerdekakan budak perempuan yang mukmin. Tapi sulit menemukan itu, puasa 3 hari berturut-turut untuk membersihkan energi-energi negatif yang ada di dalam diri panjenengan. Wahai para pengamal rotib al-haddad. Kenapa ini saya larang? Ya, karena di sini ada tawasul yang pertama ke Abdullah bin Alwi al-Haddad baru Rasulullah. Terus ada tawasul ke Muhammad bin Ali al-Faqih al-Muqaddam. Jadi nanti konsekuensinya harus menerima ajaran-ajaran ini, termasuk diantaranya di dalam kitab Syarhul Ainiyah karya dari Abdullah bin Alwi al-Haddad, syairnya, ya nazmnya, termasuk diantaranya ada penjabaran tentang bagaimana kalau kita terdesak dalam masalah apa saja, dianjurkan untuk meminta bantuan sambat-sambat kepada 3 tokoh Ba'alawi, yakni Habib Ali Shogibud Darok, Habib Alwi Al-Guyur, dan Umar Al-Muhdor. Duh, Umar Al-Muhdor. Oleh sebab itu kadang-kadang kalau jenengan melihat ya kumpulan jamiah ngaji para habib-habib itu mesti kan tawasulnya kan, ya Bazara, ya mesti nyebutno habib-habib semua disebutno Ba'ali Kuitang, mesti ngono. Nah, mesti ada itu qasidah tawasul itu disebutkan semua. Ya Umar Muhdar, terus langsung disebutkan semua, itu minta bantuan. Jadi seakan-akan itu memanggil ya jiwa atau sukmanya supaya datang. Ya, bukan meminta kepada Allah, bukan tawasul kepada Rasulullah, tapi kepada nama-nama leluhur mereka. Dan diantaranya di dalam kitab ini masih banyak lagi yang paling spektakuler, bombastis, fantastis, ya, yakni Habib Abdurrahman As-Segaf itu 33 tahun tidak tidur, ingin menyaingi 309 tahun ya Ashabul Kahfi. Oleh sebab itu kembali kepada Al-Istighosah karya NO saja itu, atau baca Al-Quran dan baca sholawat seperti yang diijazahkan tadi ya, menurut sebagian dari komentator yang ada di video ngaji ini. Setelah sholat ya maktubah 5 waktu dalam kondisi duduk tawaruk, belum berubah posisi tahiyat akhir itu membaca sholawat 100 kali seperti ijazahnya Romo Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Situbondo Asembagus, Jawa Timur. Itu bagus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Barang siapa membaca sholawat 100 kali, maka hajat-hajat yang berurusan dengan akhirat 70 jenis dan yang berurusan dengan dunia 30 jenis akan dimudahkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya. Sahih, baca lubabul hadis. Terus maca Quran sak huruf ya, ganjarane 10 kali kebaikan. Alif lam mim itu 3 huruf, bukan 1 huruf. Alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Yasin 2 huruf berarti 20 kebaikan, dan seterusnya. Kelipatannya tinggal menghitung saja. Maca Quran angen-angen sak maknane. Wiridan sing wajib salat maktubah 5 waktu ditambah rawatib qobliyah ba'diyah, ditambah hajah, tasbih, istikharah, dan tahajud yang ada. Ditambah ini iso poso Senin Kamis, nek iso ya ora apa-apa. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan dalam kajian tentang keistimewaan ya yang dilakukan, disematkan kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad yang tidak mungkin murni asli kitab-kitab ini karya beliau, karena beliau Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad pada usia 4 tahun itu sudah buta sampai pada usia meninggalnya, pada waktu meninggalnya. Apakah bisa mengoreksi kitab tulisannya? Kan enggak, paling bisa mendiktenya saja. Mungkin demikian. Akan kita lanjut pada kajian-kajian yang akan datang. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Bila ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena saya ini manusia biasa yang tidak
luput dari salah dan dosa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Wallahu a'lamu bis-shawab wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di bulan puasa ini kita bertambah barokah hidup, amin amin ya rabbal alamin. Wahai kiai-kiai, sadarlah dan terimalah hidup pengetahuan modern. Jangan menutup diri dari kemajuan zaman. Wahai kiai, sekarang kok dunia ini sudah terbalik. Kalian para kiai masih menganggap para habaib cucu Nabi. Sedangkan orang bodoh saja sekarang sudah bisa melihat yang mana salah dan benar. Tapi kalian para kiai yang banyak ilmu tidak bisa melihat. Coba lihat video ceramah habaib. Sungguh menyesatkan umat. Kemana ilmu kalian para kiai? Ingat kiai, Rasulullah paling takut kepada ulama su' daripada Dajjal. Karena Dajjal jelas musuh, tapi ulama su' tidak seharusnya. Seorang alim, bahkan ulama wajib mengkaji polemik nasab ini agar rakyat Indonesia tercerahkan. Ini malah kalian para kiai jadi budak mereka. Sungguh memalukan. Secara ilmu DNA, mereka anak cucu Yahudi bukan cucu Nabi. Jangankan tersambung ke Rasulullah, orang Arab saja mereka bukan. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.